Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adinda Salma Inaya dengan NIM 215100036 akan memaparkan mengenai isu pembangunan hunian tetap atau HUNTAP di Palu. Mari kita simak sejenak pembahasannya akan saya paparkan. Proyek pembangunan ini dilakukan atas bencana tsunami, gempa, dan likuifaksi yang terjadi pada hari Jumat 28 September 2018 pada pukul 17.02 WIT. Bencana yang mencapai 7,7 skala Richter ini berdampak pada wilayah Palu, Sini, dan Donggala yang merusak rumah hingga merobohkan jembatan kuning yang berada di pantai Talise. Kerusakan rumah yang tercatat pada PBB sejumlah 110.214 unit. Dan jika kerugian ditotal dan dikonversikan ke rupiah mencapai 18,48 triliun rupiah. Atas bencana tersebut, pemerintah membuat hunian tetap untuk mengganti kerugian yang ditimpa oleh warga setempat. Pada proyek ini memunculkan isu keterlambatan pembangunan hunian tetap atas beberapa faktor. Yang pertama ada keterbatasan lahan, yang kedua infrastruktur dan SDM, yang ketiga, sengketa lahan pemerintah dan warga setempat, dan yang keempat, kurangnya partisipasi dari masyarakat. Keterbatasan lahan. Lokasi bencana di Palu yang berdampak pada kerusakan rumah warga sehingga dalam pembangunannya tidak dapat asal memilih begitu saja lahan untuk dibuat hunian tetap, sehingga pemerintah perlu memilih dengan strategis dan dengan tepat agar lahan yang akan dibangun untuk hunian tetap tidak akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Faktor yang kedua yaitu infrastruktur dan SDM. Dalam hal ini, karena jauhnya lokasi dan besarnya bencana yang menimpa Palu, menghancurkan banyak infrastruktur yang dapat membantu dalam kegiatan pembangunan, sehingga oleh karena itu pemerintah perlu membangun ulang dan memperbaiki infrastruktur untuk membantu dalam proses percepatan pembangunan hunian tetap. Pemerintah perlu mendatangkan sumber daya manusia dari luar untuk ikut membantu dalam pembangunan hunian tetap di Palu. Akan tetapi apabila sumber daya manusia tersebut tidak mencukupi dan menolak untuk membantu atas berbagai alasan apapun, maka pemerintah perlu mencari solusi lain untuk mengatasi masalah sumber daya manusia. Faktor yang selanjutnya yaitu sengketa lahan antara pemerintah dan warga setempat. Wali Kota Palu telah memutuskan lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan hunian tetap, yang diantaranya berada di Kelurahan Tondo untuk hunian tetap yang pertama dan kedua, lalu HUNTAP 3 berada di Kelurahan Talise, dan HUNTAP 4 berada di Kelurahan Duyu. Setelah keputusan tersebut dibuat, masyarakat mengklaim bahwa lokasi pembangunan pada HUNTAP 3 di Kelurahan Talise telah digunakan untuk bercocok tanam sejak puluhan tahun sebelum ada penetapan tersebut. Sedangkan pemerintah mengklaim bahwa lokasi tersebut milik pemerintah Sulawesi Tengah yang telah diserahkan untuk pembangunan HUNTAP. Atas hal tersebut, Ketua DPRD Kota Palu, Ihsan Kalbi, mengeluarkan surat resmi yang berisi saran agar Wali Kota Palu menghentikan sementara segala aktivitas pada lokasi tersebut dan dibicarakan lebih lanjut guna penyelesaian dari masalah dengan masyarakat. Lalu pada Agustus 2021, setelah dilakukan konsolidasi, Wali Kota Palu menyediakan tanah sebagai pengganti kepada pemilik tanah di lokasi HUNTAP 3. Namun sebelum itu dilakukan, perlu penyelesaian pematangan lokasi oleh pemerintah provinsi setempat. Faktor selanjutnya yaitu kurang partisipasi masyarakat, di mana masyarakat masih beraktivitas di zona merah tersebut, yang mana lokasi tersebut masih memungkinkan untuk bencana datang. Selanjutnya, masyarakat masih apatis dalam upaya yang dijalankan
dijalankan pemerintah dan masyarakat enggan untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman dan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam mengatasi upaya tersebut yaitu dalam penetapan lokasi huntap, mereka mengeluarkan peraturan-peraturan dan kebijakan serta melakukan konsolidasi antara pemerintah dan masyarakat. Lalu upaya lain yaitu adanya bantuan internasional dan NGO, di mana Yayasan Buddha Tzu Chi telah menyumbang 3.000 unit rumah untuk dibangun dan Yayasan Al Khair Foundation ikut menyumbang sebanyak 400 unit rumah, serta adanya pelatihan dan edukasi mitigasi kepada masyarakat setempat dalam penanganan bencana. Kesimpulan positif dari adanya isu keterlambatan pembangunan hunian tetap di Palu yang pertama, adanya perbaikan kehidupan masyarakat pasca bencana, di mana masyarakat dapat kembali menata diri dan keluarganya dan bangkit dari bencana yang telah terjadi. Yang kedua, menjadi evaluasi bagi seluruh pemerintah untuk memastikan memiliki sarana dan prasarana yang memadai, serta mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dalam menghadapi bencana gempa bumi. Selanjutnya, yang ketiga, adanya edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat setempat sehingga mereka dapat lebih paham mengenai apa yang harus mereka lakukan ketika bencana datang menghampiri mereka. Kesimpulan negatif dari isu ini yang pertama, kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat, di mana secara sosial masyarakat akan terpuruk dan kesulitan berbenah karena menunggu lama. Lalu ekonomi dan kesehatan yang muncul karena apabila mereka terus-terusan berada di lingkungan itu akan memberikan dan menimbulkan penyakit di kemudian hari. Lalu timbul ketidakpercayaan. Dengan musibah yang menimpa dan keterbatasan dari masyarakat, maka masyarakat perlu untuk bersabar dan berperan serta memahami bahwa pembangunan juga membutuhkan proses dengan melihat bahwa skala yang begitu besar yang ditangani oleh pemerintah, pembangunan tetap memerlukan waktu. Lalu yang ketiga, pembangunan perlu direncanakan dengan tepat agar tidak menimbulkan permasalahan baru. Di sini mengingat lokasi yang terdampak mempengaruhi pemilihan lokasi lahan dan lahan yang terbatas sehingga ketika hujan datang begitu deras dapat menimbulkan banjir karena sungai tidak mampu menahan debit air yang tinggi. Bila air masuk ke hunian tetap mereka, maka masyarakat masih perlu membersihkan dan pemerintah juga pasti akan turun tangan menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat banjir tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan dari isu permasalahan keterlambatan hunian tetap di Palu. Atas segala kesalahan, tutur, dan perbuatan, serta terima kasih kepada sumber-sumber yang telah saya sampaikan untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.